sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Dari atas kembali, bimbinglah daku ya Yesus. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan, agar ku tak sesat di jalan. Kur, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh, ku kan jatuh. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Kur, tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus. Para yang selanjutnya serahkan kepada hambanya. Tanpa Yesus menopangku, ku kakur. Sehebat apapun kami di dunia Tuhan, tanpa Engkau, tanpa firman-Mu, kami tak berdaya. Kami akan jatuh dalam dosa-dosa, bahkan sampai puncaknya dosa, dosa makan minum, kawin mengawinkan, yang akan menuju kepada kebinasaan kekal selamanya Tuhan. Itu sebabnya dalam merayakan Natal ini Tuhan, kami mohon berita Natal ada di tengah kami sekalian. Firman-Mu dinyatakan di tengah kami Tuhan, untuk menolong kami, menguatkan kami, untuk Tuhan menyelesaikan masalah kami, menghapus air mata kami, bahkan untuk menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan, dan layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan yang permai. Kami istilahkan Natal kedua bersama Engkau selama-lamanya Tuhan. Terima kasih, nyatakan firman-Mu di tengah kami. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Firman-Mu berita Natal dari surga bagi kami semua. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, di Jalan Simpang Borobudur 27 Malang, di dalam negeri, luar negeri, semua urapi Tuhan, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan.
menyerahkan hidup kami, nikah, buah nikah kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, air mata kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu. Peluklah kami akan bahagia di malam Natal ini Tuhan. Kami akan merasakan jaminan kepastian dari Tuhan. Hidup sekarang sampai kekal selamanya Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong semua gereja lain, persekutuan lain bersamaan kami untuk beribadah kepada-Mu saat ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran yang benar, kembali ke Alkitab. Kami menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Natal 2017 dan selamat tahun baru 2018. Biarlah Tuhan selalu beserta kita semuanya. Puji Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan yang memperkenankan kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk bisa beribadah melayani Tuhan, memperingati Natal bersama-sama. Ucapan terima kasih kepada Ketua Panitia bersama jajarannya yang sudah mengundang kami, mempercayakan kami untuk memberitakan berita Natal sebanyak 3 kali kebaktian, besok pagi dan besok sore juga. Ya, baik, Tuhan memberkati semuanya. Ya, GPT Petra di Palupu, ya, yang sudah mengundang kami, Tuhan memberkati semuanya. Para hamba Tuhan bersama sidang jemaat dari manapun yang sudah hadir, Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan. Tema kita di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Ini menunjuk penampilan pribadi Yesus. Penampilan pribadi Yesus sebagai terang dunia. Pertanyaannya, mengapa Yesus tampil sebagai terang dunia? Mengapa Yesus tampil sebagai terang dunia? Saja, jawabannya yang pertama A tadi dalam Yohanes 8 ayat 2 sampai ayat yang ke Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Ini ada perempuan yang tertangkap basah berzina. Nah, itu hidup dalam kegelapan, perlu terang. Jadi yang pertama Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Untuk menyinari atau menerangi perempuan yang berzina, tertangkap basah berzina. Itu gambaran sekarang adalah manusia, umumnya manusia. Atau gereja Tuhan, perempuan itu gambaran gereja Tuhan. Manusia atau gereja Tuhan yang hidup dalam kegelapan dosa. Dan siap untuk dihukum mati. Siap dihukum mati, dirajam dengan batu. Dirajam dengan batu. Ayat 4 dan ayat 5. Mereka menempatkan perempuan di tengah-tengah lalu berkata pada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentangnya?" Nah, inilah manusia atau gereja Tuhan yang hidup dalam kegelapan dosa dan siap untuk dihukum mati, dilempar batu sampai mati dan binasa selamanya. Itulah Yesus tampil sebagai terang dunia, menyinari, menerangi yang dalam kegelapan. Ya, manusia umumnya, tapi juga gereja Tuhan ada juga, hamba Tuhan ada juga yang hidup dalam kegelapan, perlu diterangi. B, kedua dalam Matius 5 ayat 14a saja. Matius 5 ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Akulah terang dunia. Kamu, kita terang dunia. Ini kedua, mengapa Yesus tampil sebagai terang dunia? Untuk menjadikan manusia umumnya atau gereja Tuhan khususnya. Untuk menjadikan manusia
atau gereja Tuhan menjadi sama mulia dengan Yesus, sempurna seperti Yesus, untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Nah inilah saudara, kenapa Yesus tampil sebagai terang dunia. Akulah terang dunia. Ada orang hidup dalam gelap, perlu ditolong, bahkan diangkat sampai diterangi sampai sempurna seperti dia, untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Itu pertanyaan, mengapa Yesus harus tampil sebagai terang dunia. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana caranya Yesus tampil sebagai terang dunia? Bagaimana caranya Yesus tampil sebagai terang dunia? Jawabannya lewat Natal. Lewat Natal yang kita peringati. Natal ini adalah Yesus lahir ke dunia menjadi manusia yang tidak berdosa. Menjadi manusia yang tidak berdosa. Atau Yesus datang ke dunia sebagai manusia yang tidak berdosa. Nah, lalu kalau tidak berdosa bisa apa? Tidak berdosa itu sama dengan terang. Tadi berdosa gelap. Tidak berdosa itu terang. Di dalam Yesaya 9. Saya tunjuk ayat-ayat dulu supaya jelas. Yesaya 9 ayat 1 dan ayat 5. Bapak Ibu bisa baca di rumah ayat 1 sampai 5. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan, manusia berdosa, telah melihat terang yang besar. Nah ini manusia tidak berdosa, itu terang. Ya, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Siapa itu? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nah ini Natal. Yesus lahir menjadi manusia yang tidak berdosa. Itu terang. Dalam Yesaya disebut terang. Ya, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah Yesus. Jadi Nabi Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Yesus sebagai terang besar. Manusia tidak berdosa itu terang besar. Kelahiran Yesus sebagai terang yang besar, manusia tidak berdosa. Yang bersinar atas manusia dalam kegelapan, manusia berdosa. Manusia dalam kegelapan. Nah inilah. Jadi Nabi Yesaya berapa ribu tahun lalu sudah menubuatkan tentang adanya kelahiran seorang manusia tidak berdosa, terang yang besar. Kalau berdosa gelap, kalau tidak berdosa terang yang besar, untuk terang besar yang bersinar atas manusia dalam kegelapan. Nah, terang apa ini? Di sini cuma disebutkan dalam Yesaya terang yang besar. Nah, inilah firman Allah itu ayat menerangkan ayat, bukan ayat diterangkan cerita apa, bukan ayat baca ayat. Di dalam Perjanjian Baru, Rasul Yohanes menjelaskan terang itu. Apa? Terang apa ini? Terang yang besar. Yohanes pasal yang ke-1, ayat Yohanes 1 ayat yang ke-14 atau mulai 1, 3 sampai 5, 14. Ini saja. Yohanes 1. Ini tentang terang. Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman adalah Allah, Allah pribadi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi Allah itu firman, Allah itu terang juga. Ya. Lalu 14, firman itu Allah, firman, terang, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Rasul Yohanes menjelaskan tentang kelahiran Yesus, yaitu Allah, firman Allah, terang yang sudah lahir menjadi manusia yang tidak berdosa. Manusia Yesus yang tidak berdosa. Atau Rasul Yohanes menjelaskan tentang kelahiran Yesus sebagai terang. Dia adalah Allah, lahir menjadi manusia. Dia adalah firman, lahir menjadi manusia. Tapi dia adalah terang, lahir menjadi manusia. Dia adalah terang. Terang apa? Terang kebenaran. Terang kebenaran
terang kebenaran dan kasih karunia. Bukan, 14. Tidak usah fotonya. Ya. 14 tadi. Ya. Penuh kasih karunia kebenaran. Terang kebenaran dan terang kasih karunia. Terang kebenaran kasih karunia. Tapi juga ada kemuliaan. Terang kemuliaan. Saya ulang. Rasul Yohanes menjelaskan. Tadi menubuatkan. Terang besar. Terang apa itu? Dijelaskan sebagai terang. Menjelaskan tentang kelahiran Yesus sebagai terang kebenaran dan kasih karunia. Juga terang kemuliaan. Terang kebenaran dan kasih karunia. Tapi juga terang kemuliaan. Nah, terang besar kita sudah tahu. Oh, Yesus terang besar itu terang kebenaran dan kasih karunia. Tapi juga terang kemuliaan. Ayo kita pelajari. Terang kebenaran dan kasih karunia dulu. Terang kebenaran dan kasih karunia. Untuk menyelamatkan, menyinari manusia berdosa. Menyinari manusia dalam kegelapan dosa. Untuk menyelamatkan manusia berdosa. Terang kebenaran, dia datang ke dunia menyinarkan terang kebenaran dan terang kasih karunia. Untuk menyinari manusia berdosa dalam kegelapan. Untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ini terang kebenaran dan kasih karunia. Menyinari manusia dalam kegelapan dosa. Untuk menyelamatkan manusia berdosa. Oh, kok bisa tahu? Ya, saya selalu cerita di mana. Saya bukan keturunan orang Kristen. Bukan keturunan pendeta. Bukan keturunan orang Kristen. Tapi keturunan orang yang mencari keselamatan di kuburan-kuburan. Minum air kembang dan lain-lain. Loh, kok tahu ini ada terang? Ada Yesus menyelamatkan, terang kebenaran. Nah, dari Injil keselamatan. Sehingga kita bisa menerima terang kebenaran dan kasih karunia lewat Injil keselamatan. Firman penginjilan, susu, kabar baik. Nah, ya saya ulangi. Jadi kita bisa menerima terang kebenaran dan kasih karunia yang menyelamatkan kita itu satu. Lewat Injil keselamatan, firman penginjilan. Rasul Paulus katakan susu sama dengan juga kabar baik. Kabar baik. Jadi waktu itu di desa saya ada penginjil datang. Teman ayah saya sepak bola dulu jadi penginjil. Jadi datang dia menginjili desa kami. Nah, salah satunya sekeluarga kami diselamatkan. Lewat Injil keselamatan. Firman penginjilan, susu kabar baik. Efesus 1:13, Amsal 25:25. Itu ayat-ayat. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Injil keselamatan. Saya tunjukkan dulu Injil keselamatan. Kabar baik. Amsal 25:25. Kabar baik. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikian kabar baik dari negeri jauh. Kabar baik. Injil keselamatan, firman penginjilan, susu, kabar baik. Manusia berdosa itu seperti orang haus di padang pasir. Orang kehausan di padang pasir. Kalau dikasih duit, dikasih mati. Tidak bisa, butuh air sejuk. Amin, air sejuk. Itulah Injil dari surga. Berita Injil, Yesus sudah datang ke dunia. Menyelamatkan, menyinari manusia dalam kegelapan dengan terang kebenaran, terang kasih karunia. Menyelamatkan kita, manusia berdosa. Supaya tidak binasa. Nah, ini Injil keselamatan. Jadi, Injil keselamatan atau kabar baik, firman penginjilan adalah Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali ke dunia. Sebagai manusia yang tidak berdosa, terang. Tidak berdosa itu terang, berdosa itu gelap. Sebagai manusia tidak berdosa. Tetapi harus mati di kayu salib. Harus mati di kayu salib. Untuk menyelamatkan manusia berdosa. Inilah terang. Yesus datang pertama kali. Membawa terang kebenaran kasih karunia. Lewat Injil keselamatan kita bisa ngerti. Bahwa manusia berdosa, manusia gelap bisa diterangi dengan terang kebenaran kasih, bisa diselamatkan oleh Yesus yang mati di kayu salib.
Satu-satunya manusia tidak berdosa Yesus. Berarti satu-satunya juru selamat adalah Yesus. Amin. Satu-satu. Tidak ada yang lain. Ya, semoga kita. Lalu masih ada terang kemuliaan. Dia datang tadi, Yohanes 1:14, ada terang kebenaran, kasih karunia, terang kemuliaan. Terang kemuliaan untuk menyempurnakan. Mulia itu sempurna. Terang kemuliaan untuk menyempurnakan orang-orang yang sudah selamat. Untuk menyempurnakan orang-orang yang sudah selamat. Nah, ini jadi selamat kemudian sempurna seperti Yesus. Terang kebenaran kasih karunia untuk menyelamatkan lewat Injil keselamatan. Tetapi masih ada terang kemuliaan untuk memuliakan atau menyempurnakan orang-orang yang sudah selamat. Sehingga sempurna sama mulia seperti Yesus. Nah, untuk bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Nah, lewat apa kita bisa mendengar? Bisa menerima terang kemuliaan. Kita bisa menerima terang kemuliaan, kesempurnaan lewat namanya cahaya Injil kemuliaan Kristus. Cahaya Injil kemuliaan Kristus. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Makanan keras. Sama dengan di balik saya, kabar mempelai. Dari kabar baik menjadi kabar mempelai. Jadi kita bisa menerima terang kemuliaan, terang kesempurnaan lewat cahaya Injil kemuliaan Kristus. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Makanan keras, kabar mempelai. Kabar mempelai. Ayatnya 2 Korintus 4, 3-4, Matius 25 ayat 6. 2 Korintus 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus. Yang adalah wujud Allah, gambar. Matius 25 ayat 6 disebut kabar mempelai. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia, kabar mempelai. Nah inilah yang kedua, terang kemuliaan. Kita bisa terima lewat cahaya Injil kemuliaan, kabar mempelai, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, makanan keras. Ini apa itu? Cahaya Injil kemuliaan Kristus. Kabar mempelai, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang adalah Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Dalam kemuliaan, bukan lagi bayi seperti yang kita peringati Natal. Dalam kemuliaan sebagai kepala, raja segala raja. Kepala itu juga suami. Suami kepala, tubuh istri. Sebagai kepala, sebagai raja, segala raja. Sebagai mempelai pria surga. Untuk apa? Untuk menyucikan dan mengubahkan. Pedang tajam bermata dua. Menyucikan, mengubahkan, membarui. Menyucikan, mengubahkan. Orang-orang yang sudah selamat menjadi sempurna. Seperti Yesus menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Tubuh itu istri menjadi mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Nah inilah Natal yang kita peringati. Manusia dalam kegelapan seperti perempuan berzina. Manusia umum di luar Yesus, tapi hati-hati, perempuan itu gereja Tuhan juga. Bisa demikian. Gereja Tuhan bisa dalam keadaan itu. Perlu terang. Yesus datang sebagai terang kebenaran, menyinarkan terang kebenaran, kasih karunia itu kita terima lewat penginjilan, kabar baik, menyelamatkan manusia berdosa. Tapi Yesus juga menyinarkan terang kemuliaan. Bisa kita terima lewat kabar mempelai, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Jadi penginjilan penting, pengajaran penting. Amin. Dua-duanya penting. Penginjilan dulu, kita selamat, baru ditingkatkan. Susu dulu, bayi baru lahir minum susu, baru makanan keras. Baru makanan keras. Semoga kita bisa mengerti.
Tadi sudah mengapa Yesus tampil sebagai terang dunia. Ya, ada orang gelap supaya kita diterangi, supaya terang seperti Yesus. Bagaimana caranya? Yesus menjadi terang dunia Natal. Datang ke dunia 2 kali sampai. Datang pertama dan datang kedua. Ya. Lalu praktek Yesus tampil sebagai terang dunia. Praktek Yesus tampil sebagai terang dunia. Nah, ini kita pelajari di Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 2 sampai ayat 11. Saya baca dulu secara lengkap. Ya. Yohanes 8 ayat 2 sampai ayat yang ke-11. Ya. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Duduk dan mengajar mereka. Ya. Kemudian maka ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah dan seterusnya. Nah, inilah praktek Yesus tampil sebagai terang dunia. Yaitu Yesus tampil sebagai terang dunia untuk menerangi, menolong perempuan yang sedang tertangkap basah, sedang berzina, hidup dalam kegelapan dosa. Nah, ini praktiknya. Kenapa Yesus tampil sebagai terang dunia? Praktiknya untuk menolong perempuan. Perempuan yang tertangkap basah berzina, hidup dalam kegelapan. Ini gambaran manusia umum, perempuan, tapi gereja Tuhan khusus juga bisa hidup dalam kegelapan dosa. Hamba Tuhan kami bisa hidup dalam kegelapan dosa. Perlu mendapat pertolongan dari Tuhan. Ya, cara Yesus menolong. Cara Yesus menolong. Ya, bagaimana cara Yesus menolong. Nah, malam ini mari, jika ada yang hidup dalam kegelapan dosa, nah, masih ada kesempatan Yesus mau menolong kita. Amin. Nah, kegelapan dosa berarti kegelapan masa depan, kegelapan pelayanan, kegelapan, semua gelap. Kalau hidup dalam kegelapan dosa, semua gelap. Pelayanan gelap, pekerjaan gelap, kuliah gelap, masa depan gelap, semua gelap. Semua gelap. Sampai menuju kebinasaan. Yesus mau menolong, menyinari kita. Bagaimana cara Yesus menolong? Dia menulis di tanah. Menulis di tanah. Saja, Yesus menulis dengan jarinya di tanah. Itu cara Yesus menolong, cuma menulis di tanah. Tanah ini gambaran dari tanah liat. Manusia, sehebat apapun manusia di dunia, hanya tanah liat. Hanya tanah liat. Itu manusia darah daging. Sehebat apapun manusia dunia, hanya tanah liat. Manusia darah daging yang dilahirkan oleh ibu. Maafkan para ibu, ibu jasmani. Biar ibunya istri presiden, ibunya istri direktur, ibunya orang biasa sama. Yang dilahirkan manusia tanah liat. Manusia darah daging. Sama, manusia darah daging. Nah, tahu sifatnya tanah liat. Manusia darah daging lemah. Tanah liat tuh lemah. Manusia darah daging yang lemah. Saja, yang lemah. Rapuh. Tanah liat rapuh. Kena benturan prek. Rapuh. Dan sehingga mudah berbuat dosa, lemah, rapuh, sehingga gampang berbuat dosa, gampang berbuat dosa, sampai puncaknya dosa. Tadi berzina, gampang berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Puncak dosa itu dosa kawin mengawinkan, gak dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, gampang sekali. Ya, tahu-tahu narkoba, baik-baik narkoba. Ya, itulah tanah liat.
Dosa kawin mengawinkan, percabulan dengan berbagai ragamnya, perselingkuhan dan lain-lain. Sampai sekarang dituntut laki-laki dengan laki-laki, penyimpangan. Perempuan dengan perempuan. Nah, gereja-gereja di negara Kristen justru menuntut harus dikawinkan ini. Harus diberkati laki-laki, perempuan, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Juga nikah yang salah, kawin campur sekarang. Zaman Nuh itu kawin campur, kawin cerai, sampai kawin mengawinkan bebas. Nah, ini manusia darah dagingnya gampang berbuat. Raja Daud hebat, tahu-tahu terus dalam sekejap terus dengan Batseba. Ya, inilah manusia darah daging. Lemah, rapuh, gampang berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Sehingga binasa untuk selama-lamanya. Binasa untuk selama-lamanya. Itulah manusia darah daging. Tetapi jika tadi itu jatuh dalam dosa, gampang jatuh dalam dosa. Tadi perempuan tertangkap berzina, jatuh dalam dosa. Tetapi lebih maju lagi, jika berkubang dalam dosa, sampai puncaknya dosa, berkubang tinggal. Tetapi jika manusia darah daging berkubang dalam dosa, sampai puncaknya dosa, tidak mau keluar, enjoy. Sudahnya, tidak apa-apa, enak kok. Enjoy, tidak rasa nyesal, tidak sadar lagi, enak. Dosa apapun enak, dosa korupsi enak, tidak mau keluar. Kalau keluar aku tidak bisa bayar SPP nanti anak-anakku. Korupsi aja. Nah, tetapi jika berkubang dalam dosa sampai puncak dosa, enjoy dalam dosa sampai puncak dosa, maka tanah liat sudah berubah menjadi batu. Nah, manusia batu, manusia tanah liat berubah menjadi batu keras, keras hati, menjadi manusia batu. Manusia batu. Semoga kita bisa mengerti. Batu keras, keras hati, menjadi manusia batu yang tenggelam di lautan api belerang. Awasan bagi saya, kami, awasan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mempertahankan dosa mati-matian, mempertahankan dosa, jelas salah dia pertahankan. Mempertahankan ajaran yang salah, tidak apa-apa, kita gini, tahu, loh ini salah, iya tapi kita ini, tapi ini batu keras, keras hati, manusia batu, bukan tanah liat lagi, manusia batu. Kalau tanah liat tuh tidak sengaja, teko, aduh sayang ya, sudah apa itu namanya, retak-retak, aduh. Tapi kalau batu itu berkubang, tenggelam. Sudah tidak mau keluar lagi. Sudah tahu dia. Loh ini berzina. Iya tapi kita ini. Ini kita ini. Loh ini ajaran salah. Oh kita tapi ini. Itu manusia batu. Keras hati. Hanya tenggelam di dalam lautan api dan belerang. Tenggelam dalam Babel. Akhirnya tenggelam dalam Babel sampai tenggelam. Babel itu batu kilangan yang dilempar ke laut. Babel, tenggelam dalam Babel, tenggelam dalam lautan api dan belerang. Semoga kita bisa mengerti sungguh-sungguh. Jangan sampai manusia tanah liat menjadi manusia batu. Jangan sampai manusia tanah liat ini menjadi manusia batu. Harusnya menjadi sempurna seperti Yesus. Amin. Ayo, jangan berubah ke arah yang tidak baik. Hanya karena mempertahankan suatu dosa, mungkin uang, ini mencuri perpuluhan, enggak apa-apa itu karena gini, gitu, gini, ini. Sering kali kita begini. Ajaran-ajaran yang tidak benar. Oh ini kan kita harus sungkan, hormat. Loh, kok tidak hormat Tuhan? Nah, itu namanya berkubang. Manusia batu. Bersyukur pada Tuhan. Tuhan masih mau menyinari kita semua. Manusia tanah liat yang tidak sengaja berbuat dosa, jatuh dalam dosa atau pun sudah manusia batu malam ini, masih Tuhan datang di tengah kita. Amin. Malam Natal.
2 kali Tuhan menulis di tanah atau di batu. 2 kali Tuhan menulis di tanah, di batu. Itu 2 kali. Nomor 1, tulisan pertama. 2 kali Tuhan menulis di tanah. Atau saya tambah di batu. Kalau manusia sudah jadi batu. 2 kali Tuhan menulis di tanah. Ayat yang ke-6, mereka mengatakan hal itu. Yohanes 8, untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Tulisan pertama, yaitu Yesus menuliskan Injil keselamatan. Firman penginjilan, susu kabar baik. Sama dengan Yesus menyinarkan terang kebenaran dan kasih karunia. Nah, inilah cara Tuhan menolong orang berdosa, manusia tanah liat yang berbuat dosa, manusia batu yang sudah berkubang dalam dosa. Nah, Tuhan tuliskan firman penginjilan, Injil keselamatan, firman penginjilan, susu kabar baik. Sama dengan Tuhan menyinarkan terang kebenaran dan kasih karunia. Roma 3, 23, 24. Ini kebenaran dan kasih karunia. Terang kebenaran kasih. Ini firman penginjilan. Roma 3, 24. 23, 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 23, ini namanya terang kebenaran. 23 ini terang kebenaran. Apa itu? Ini yang benar. Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa dan diusir ke dunia, maka semua manusia di dunia termasuk saya, termasuk rasul, nabi, semua manusia di dunia sudah berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut, kebinasaan. Sudah hidup dalam kegelapan. Berbuat dosa itu hidup dalam kegelapan. Dan upah dosa adalah maut. Kebinasaan selam. Harus dihukum. Sampai binasa selam. Ini kebenaran. Amin, saudaraku. Ada yang tidak pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Tidak ada. Kebenaran. Tapi kalau kita cuma pakai kebenaran, maka semua mati kita. Kalau hanya sampai pada terang kebenaran, semua mati. Betul ya? Malam ini semua mati. Semua sudah berbuat dosa. Semoga kita bisa mengerti. Jika manusia berdosa hanya disinari terang kebenaran, maka pasti binasa. Tidak ada yang benar. Mati semua. Semua sudah berbuat dosa, mati. Oleh sebab itu ayat 24 ada terang kasih karunia. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 24 ini terang kasih karunia. Manusia berdosa yang seharusnya dihukum, binasa, sudah diganti oleh Yesus di kayu salib. Nah, Yesus yang dihukum. Jadi manusia berdosa yang seharusnya dihukum, dibinasakan, maka hukumannya sudah, dosanya dan hukumannya sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Sama dengan manusia berdosa, manusia berdosa diampuni atau diselamatkan oleh korban Kristus, darah Yesus, oleh kasih karunia. Diselamatkan, diampuni, diselamatkan oleh kasih karunia Yesus di kayu salib, oleh darah Yesus di kayu salib. Nah, inilah terang kebenaran dan kasih karunia. Memang benar, semua orang datang pada Yesus. Ayo Yesus, ini sudah berbuat zina, sudah. Ayo, menurut hukum Musa kebenaran harus dilempar batu sampai mati. Betul, itu kebenaran, tidak boleh digoyang. Betul. Tetapi bersyukur masih ada terang kasih karunia. Hukuman loh, enak aja orang dihukum tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Karena sudah ada yang dihukum. Itulah Tuhan Yesus. Kalau tidak ada yang dihukum tetap.
hukuman. Inilah kasih karunia diganti. Segala dosa ditanggung. Hukuman dosa, kebinasaan akibat dosa ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Sehingga manusia berdosa diampuni, diselamatkan oleh kasih karunia lewat darah Yesus di kayu salib, lewat korban Kristus di kayu salib. Ini tulisan pertama malam ini. Ayo, siapapun kita, apapun keadaan. Wah, sudah najis sudah. Ayo, mau ditulisi oleh Tuhan. Amin. Mau diselamatkan, bukan dihukum. Mau diampuni, mau diselamatkan. Amin, saudaraku. Nah, lewat korban Kristus, kasih karunia-Nya di kayu salib. Oh, luar biasa. Sungguh-sungguh luar biasa. Ya. Lalu menulis di tanah bagaimana Yesus? Atau jarak jauh? Bagaimana dia? Membungkuk. Loh, bayangkan. Luar biasa. Yesus membungkuk artinya rela merendahkan diri. Membungkuk itu merendahkan, rela merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Sampai mati di kayu salib untuk menulisi kita. Manusia batu, manusia tanah liat berdosa, manusia batu yang hancur, yang harusnya binasa. Untuk menulis, untuk menyinari dengan terang kebenaran, terang kasih karunia. Sama dengan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dia membungkuk. Mestinya tanah diinjak-injak. Tanah, manusia berdosa, manusia batu, mestinya diinjak-injak, tak berharga. Tapi Yesus tidak demikian. Kalau ada malam ini, manusia siapapun, termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang berbuat dosa, berkubang dalam dosa, Yesus masih membungkuk malam ini. Amin. Membungkuk. Merendahkan diri untuk mati di kayu, untuk menyinari, menulisi kita kembali. Menyinari kita dengan terang kebenaran kasih. Menuruti Injil, firman penginjilan, kabar baik. Kamu tidak dihukum, kabar baik kepada kita. Untuk menyelamatkan manusia berdosa. Semoga kita, makanya malam Natal yang indah ini, kita juga harus membungkuk, merendahkan diri, menghargai. Amin. Kita harus membungkuk. Kita harus merendahkan diri, menghargai usaha Tuhan untuk menyelamatkan kita. Yaitu lewat sungguh-sungguh mau ditulisi dan disinari oleh Tuhan dengan terang kebenaran dan terang kasih karunia. Sungguh-sungguh tulisi saya Tuhan. Saya manusia batu, mungkin masih tanah liat. Aduh, saya tidak sengaja Tuhan berbuat dosa ini. Saya sudah jatuh seperti Daud, jatuh tiba-tiba. Saya ini Tuhan. Atau, oh saya sudah bertahun-tahun Tuhan dalam dosa ini. Siapapun kita, asal mau membungkuk, merendahkan diri, menghargai usaha Tuhan menyelamatkan kita. Ayo, kita sungguh-sungguh tulisi saya Tuhan. Sinari saya Tuhan. Caranya atau prosesnya mendengar. Nah, ditulisi itu bukan Tuhan datang ke sini, ayo sini tanda tangan, bukan. Lewat firman, pemberitaan firman penginjilan sekarang. Nah, prosesnya kita mendengar firman penginjilan, kabar baik dengan sungguh-sungguh sampai ngerti. Sampai oh gitu ya. Saya berdosa masih bisa ditolong, bukan dihukum, ditolong. Sampai percaya yakin pada firman penginjilan. Sama dengan percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Nah ini membungkuk, merendahkan diri. Sampai percaya, dengar firman. Sungguh-sungguh sampai percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Sesudah itu bertobat, praktekkan firman. Bertobat. Sudah percaya, ngerti, percaya yakin kepada firman, firman menjadi iman dalam hati. Itu sama dengan percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Sudah? Ayo praktekkan firman, yaitu bertobat. Sudah percaya harus bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Mati terhadap dosa, bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Mati terhadap dosa. Ayo, dosa apa yang jatuh, tidak sengaja? Ayo, bertobat. Jangan dilanjutkan lagi. Yang sudah berkubang, aduh bertahun-tahun ini. Mungkin suami kasar pada istri, pukul istri. Ini bertahun-tahun Sudah berhenti.
Saya percaya Yesus masih menyelamatkan saya. Amin. Juru selamat. Saya mau bertobat. Bertobat. Saudara, berhenti berbuat dosa kembali. Mati terhadap dosa. Sesudah itu lahir baru dari air dan roh. Ini manusia tanah liat, batu keras mau ditulisi Tuhan dengan kabar baik firman penginjil. Percaya Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Bertobat, lahir baru dari air dan roh. Baptis air, baptis roh kudus. Baptis air. Baptis air, baptis roh, baptis air dulu. Baptisan air yang benar cuma satu. Apa itu? Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Satu tubuh, satu baptisan. Seperti Yesus kepala dibaptis, tubuh dibaptis. 2 dan 4. Roma 6, 2 dan 4. Maaf, tambah satu ayat lagi. 2 dan 4. Roma 6, 2 dan 4. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati terhadap dosa, bertobat, percaya bertobat? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalam percaya bertobat, stop dosa, mati terhadap dosa. Lalu setelah mati mau diapakan? Dibaptis. Dibaptis itu dikuburkan. Dengan demikian kita telah dikuburkan. Orang mati harus dikubur. Kita dikuburkan bersama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup. Jadi baptisan air yang benar adalah orang yang sudah percaya Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa, harus dikubur bersama Yesus dalam air, sehingga dia bangkit bersama Yesus dari dalam air, keluar bersama Yesus dari dalam air. Maka langit terbuka. Kita mendapat hidup baru. Hidup surgawi. Apa hidup surgawi? Mengalami baptisan Roh Kudus. Hidup baru, hidup surgawi, yaitu mengalami baptisan Roh Kudus. Waktu Yesus keluar dari air, sesudah baptisan Yesus keluar dari air, roh bagaikan burung merpati turun. Dalam Matius 3:16, roh bagaikan burung merpati turun ke atas. Baptisan Roh Kudus. Itu langit terbuka, surga terbuka. Dulu pintu rahim ibu terbuka. Saya keluar sebagai manusia darah daging. Tetapi lewat baptisan, bukan pintu rahim ibu. Nikodemus salah. Nikodemus guru agama. Tapi ketika Yesus bilang, kamu harus lahir. Oh loh. Bagaimana orang tua begini masuk ke kandungan ibu lagi-lagi. Wah. Baptisan air tidak bisa diterima dengan kepandaian logika. Banyak ini. Harus diterima dengan iman. Amin. Dengan iman. Baptisan air yang benar diterima dengan iman. Ya, bukan pintu rahim lagi yang terbuka. Setelah kita keluar dari kuburan air, bangkit dari kuburan air bersama Yesus, pintu langit terbuka, pintu surga terbuka. Amin. Kita mendapat hidup baru. Hidup surgawi, yaitu mengalami baptisan Roh Kudus. Hidup dalam urapan Roh Kudus sama dengan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Tidak berbuat dosa lagi. Apapun resikonya harus benar. Semua harus benar. KTP harus benar. SIM harus benar. Mau melayani Tuhan, KTP-nya harus benar. Melayani Tuhan, KTP tidak benar. Mau melayani Tuhan, mau benar bagaimana? Ya, saya sering mengatakan, sering kali mendengar hamba Tuhan, tidak apa-apa, ini dalam keadaan terdesak, tidak usah SIM kamu, ini melayani kita. Loh, kita sendiri sudah salah, bagaimana orang salah mau dibenarkan? Kita harus benar. Ya, harus benar. So, ya, kalau kita sudah benar, baru bisa dipakai menjadi senjata kebenaran. Hidup benar, tidak berbuat dosa lagi apapun resikonya. Maka kita bisa menjadi senjata kebenaran. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah dengan setia dan benar, itu senjata kebenaran. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan dengan setia, mulai gembala, setia benar. Setia benar. Benar setia. Tidak bisa dipisah. Oh, yang penting saya benar, biar tidak setia, tidak bisa. Kalau tidak setia, tidak benar. Kalau setia benar, kalau benar setia pasti. Ini senjata kebenaran. Pemain musik setia benar. Semua itu senjata kebenaran.
Semoga kita mengerti. Saudara, kalau sudah setia dan benar, hidup benar, tidak berbuat dosa lagi sampai menjadi senjata kebenaran. Yohanes 8 ayat 10-11. Aku tidak menghukum engkau, selamat. Yohanes 8:10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergi, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Amin. Hidup benar, senjata kebenaran. Layani Tuhan dengan setia benar. Ini orang ditulisi. Biar dia batu keras, biar dia manusia tanah liat berdosa, batu keras berkubang. Tapi malam Natal ini kalau dia mau ditulisi oleh Tuhan, dia bisa percaya, bertobat, lahir baru dari air dan roh, hidup dalam kebenaran, senjata kebenaran. Aku tidak menghukum engkau, selamat. Amin. Selamat dan diberkati. Orang selamat itu diberkati. Amsal 10 ayat 2 dan 3. Amsal 10 ayat 2 dan 3. Amsal 10. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, sia-sia. Harta benda, jodoh yang diperoleh dengan tidak benar, kefasikan tidak benar. Jemaat, banyak sekarang menghalalkan segala cara untuk dapat jemaat. Kalau caranya tidak benar, percuma, sia-sia, bahkan binasa. Tidak benar itu sia-sia, binasa. Yudas Iskariot, uangnya Yesus diambil, uangnya Tuhan. Nah sekarang perpuluhan, merasa kaya. Akhir-akhir cuma beli tanah kuburan. Apa gunanya? Sia-sia, tak berguna, bahkan binasa. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Amin, saudara. Selamat. Aku tidak menghukum, selamat. Tidak binasa, selamat, tidak dihukum, tidak binasa. Tetapi Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Oh, amin. Nah, diberkati sampai anak cucu, bahkan sampai hidup kekal. Diberkati sampai anak. Tidak usah takut. Yang penting benar itu wariskan. Wah gaji saya pas-pasan. Tidak ada warisan untuk anak. Tidak masalah. Tidak masalah. Gereja kami kontrak tidak ada warisan untuk anak Gereja kontrak. Tidak masalah. Wariskanlah kebenaran. Amin. Wariskan kebenaran. Wariskan kebenaran. Biar gaji saya besar, rumah saya besar, kalau tidak ada kebenaran sebentar lagi tidak berguna. Habis. Gereja besar tidak ada kebenaran, merotol. Bahasa Jawa. Hancur, tidak bisa. Hancur. Tidak bisa. Wariskanlah kebenaran kepada anak cucu. Inilah tulisan orang mau ditulis. Tidak ada alasan. Saya dosa terlalu besar tidak apa-apa. Sampai sekarang. Bukan berarti saya setuju. Itu setuju orang berbuat dosa. Sampai sekarang. Pulang dari tempat ini sudah ditulisi oleh Tuhan. Amin. Sudah ditulis. Sudah menjadi manusia baru. Hidup benar. Kembali ke tempat masing-masing. Ibadah pelayanan masing-masing. Senjata kebenaran. Beribadah melayani Tuhan dengan setia benar. Ada jaminan. Selamat. Tidak dihukum. Tidak dibinasakan oleh maut. Dan tidak lapar. Diberkati sampai anak cucu, bahkan sampai hidup kekal. Semoga kita. Ini lahir baru. Bayi baru lahir. Tuhan pelihara. Tidak pernah lapar. Semoga kita mengerti. Puji Tuhan. Tetapi waspada. Ada sayangnya di sini. Yohanes 8 ayat 9. Ada yang tidak mau ditulisi. Ayo malam ini. Ada yang tidak mau ditulisi. Tetap mau keras. Mau batu. Mau lempar terus. Mau lempar terus. Cuma batu keras sudah dia salah, masih mau lempar orang terus. Ini Yohanes 8 ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mohon maaf loh ya. Mulai dari yang jangan bangga dengan sebutan senior. Belum tentu. Ini saya pengalaman, saya belum tentu dosanya berapa. Nah ini dari yang tua, lari duluan. Kan Tuhan bilang, siapa yang tidak berbuat dosa,
lempar duluan. Yang lari, yang muda, yang tua. Nah, berarti yang banyak dosanya. Jangan terkecoh oleh, wah kami di pengajaran sudah sekian lama. Belum tentu, termasuk saya sudah 30 tahun lebih di pengajaran. 82, berarti 35 tahun. Belum tentu. Mana yang lebih tua dalam pengajaran, jangan-jangan yang lebih banyak dosanya. Ngibrit duluan. Amin. Amin. Nah, hati-hati. Hati-hati. Saja, jangan terlalu bangga dengan sesuatu di dunia. Koreksi diri paling baik. Ya, nah ini waspada. Satu, sayang ada yang menolak untuk ditulisi. Tidak mau membungkuk. Tidak mau membungkuk. Tidak mau merendahkan diri. Tapi mengangkat tumit kepada Tuhan. Yudas mengangkat tumit kepada Tuhan. Orang yang kuberi makan rotiku, dia mengangkat tumit terhadap aku. Bukan membungkuk, mengangkat tumit. Sombong, mau lebih tinggi dari Tuhan. Sombong. Hati-hati. Hati-hati. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, ini Yudas Iskariot sudah mengangkat tumit. Dia binasa selamanya. Dia binasa untuk selamanya. Mulai yang paling tua dalam pengajaran, tua usia dan lain-lain, ayo kita mawas diri. Kita hati-hati. Saya termasuk lama tuh, 35 tahun itu termasuk lama. Kalau di kakak saya guru di Surabaya 384 dia. Kalau saya dulu guru 86, guru SMA. Kakak saya 84. Sekarang ternyata sudah paling senior. Sudah tidak ada lagi yang lain pensiun mati. 30 berapa? 84, 33 tahun. Tidak sadar dia sudah ngetes guru yang masuk sekarang di Petra Surabaya. Loh, kok aku yang ditunjuk ya? Dia cari-cari temannya, so mati, so pensiun. Oh, so paling senior kita ini ya. Ketawa dia, oh paling senior aku. Ini 35 tahun loh, senior ini, bahaya. Ngibrit duluan. Nah, itu, jangan itu. Tapi mau membungkuk semuanya. Amin. Oh, kenapa? Lari duluan. Karena memakai kebenaran diri sendiri. Satu, memakai kebenaran diri sendiri. Yaitu menutupi dosa kesalahan dengan cara menyalahkan orang lain. Sampai menyalahkan Tuhan, pengajaran yang benar disalahkan. Dia menutupi kesalahannya, mungkin dalam bentuk dosa kesalahannya, menghakimi orang lain. Dengan cara menyalahkan orang lain, oh itu berdosa, itu berdosa. Atau dia ngajar salah, mungkin ajarannya salah. Dengan cara menyalahkan Tuhan, menyalahkan ajaran benar, itu salah. Inilah kebenaran sendiri. Hati-hati. Mulai yang senior dalam pengajaran, termasuk saya loh ya, 35 tahun sudah lumayan. Hati-hati, sudah lama dalam pengajaran. Jangan sampai karena ngajar salah, oh pengajaran yang dulu salah, itu salah. Jangan sampai, ini kebenaran sendiri. Tidak mau ditulisi, tidak mau membungkuk. Saja, semoga kita bisa mengerti. Nah, hati-hati, saja. Itu pertama. Saja. Yang kedua, tidak adil. Memihak. Bukan memihak Tuhan, memihak manusia. Tidak adil. Tertangkap basah. Berarti yang ditangkap dua atau satu? Tertangkap basah. Dua. Laki dan perempuan ditangkap. Mana lakinya? Dilepas. Konconi. Temannya. Jangan-jangan sesama ahli Taurat. Sudah lari aja. Ini aja. Seringkali kita jadi hamba Tuhan tidak adil. Memihak si A, si B. Sekalipun salah benar kalau memihak. Tidak adil. Benar jadi salah. Karena memihak seseorang. Bukan memihak Tuhan. Yang benar memihak Tuhan. Memihak pengajaran yang benar. Amin. Pasti adil. Di rumah tangga pasti adil. Kita seringkali anak pandai, kurang pandai. Oh
Pak minta sepatu Pak, yang ini sepatu, kamu sepatu yang itu ya, yang lengseran itu, ini yang baru. Sering tidak adil. Karena memihak manusia. Tapi kalau memihak Tuhan, memihak pengajaran yang benar, pasti adil. Amin. Pasti adil. Dalam berorganisasi sebagai pengurus organisasi pasti adil kalau memihak Tuhan. Kalau memihak manusia, asal Bapak senang, asal salah jadi benar, benar jadi salah. Semuanya. Dan orang tidak adil tidak mewarisi kerajaan surga. Tidak mewarisi kerajaan surga. Satu waktu saya berkata pada seseorang, "Loh Om, harus sama Om. Siapapun meninggal dunia kirimi karangan bunga. Jangan cuma itu karangan bunga, itu karangan apa ya? Mahkota duri. Harus sama." Tidak usah golongan ini, golongan harus sama. Harus sama. Dari detil-detil saya perhatikan, harus adil. Harus adil. Orang tidak adil tidak mewarisi surga. Tidak mewarisi surga. Ya, semoga kita bisa. Inilah dua ini. Tidak mau ditulisi berarti terhilang selamanya. Tetap batu keras sampai tenggelam di Babel. Sekalipun dia ahli Taurat, sekalipun hebat, tenggelam di Babel. Sekalipun dia hebat dalam pengajaran, tenggelam di Babel. Karena tidak adil dan kebenaran sendiri. Batu keras tenggelam di Babel sampai di lautan api belerang. Yo, tulisan pertama. Kebenaran selamat diberkati oleh Tuhan. Senjata kebenaran. Siapapun kita. Tidak ada masalah malam ini. Mau ditulis, disinari, pulang bahagia. Tuhan tolong. Ada warisan untuk anak cucu. Hidup benar, senjata kebenaran. Amin. Setia dan benar. Jadi hamba Tuhan setia benar. Semoga kita. Yang kedua, tulisan kedua. Tulisan kedua. Ya, ayatnya Yohanes pasal 8. Tulisan yang kedua. Saja. Ayat yang ke-8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis ke tanah. Nah, ini tulisan kedua. Yesus menuliskan cahaya Injil kemuliaan Kristus. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Makanan keras. Kabar mempelai. Kabar mempelai. Sama dengan menyinarkan terang kemuliaan. Tadi menyinarkan terang kebenaran. Kasih karunia. Orang gelap jadi orang benar. Selamat. Belum cukup. Ditulis kedua kali. Tulisan cahaya Injil kemuliaan. Makanan keras. Tadi itu bayi. Lahir baru dari air roh, baptis roh, seperti bayi baru lahir. Kalau Kristen bayi terus, wah kapan menikah? Tidak boleh menikah. Kalau tidak dewasa, tidak boleh menikah. Makanya perlu makanan keras. Perlu pengajaran. Penginjilan penting. Tidak ada penginjilan, tidak ada saya di sini. Saya ada di kuburan-kuburan. Ada minum-minum air bunga. Tidak ada di sini. Tapi karena ada penginjilan saya ada di sini. Tapi sesudah itu harus ada pengajaran. Untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Pengajaran. Natal kedua. Pengajaran. Amin, saudara. Amin. Harus ditulis kedua kali. Pengajaran. Sehingga Yesus membungkuk. Yesus membungkuk. Nulis lagi. Tadi membungkuk merendahkan diri mati. Sekarang Yesus membungkuk menghargai. Orang benar dihargai. Bukan orang gereja besar, orang gereja kecil. Bukan orang kaya, orang miskin dihargai Yesus. Bukan. Orang benar itu dihargai. Amin. Orang benar. Biar orang kaya kalau berbuat dosa tidak berharga. Biar gereja besar kalau salah, tidak, kalau ada dosa, ada ajaran salah, tidak berharga. Biar kecil tapi kalau benar berharga. Biar besar kalau benar berharga juga. Amin. Berharga. Kebenaran itu berharga. Yesus membungkuk. Menghargai orang benar. Orang selamat hamba Tuhan. Senjata kebenaran itu dihargai. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Jangan putus asa. Aduh om, saya cuma kecil om. Tuhan yang menghargai. Amin. Orang benar. Senjata kebenaran. Tuhan yang menghargai. Jangan cari hormat manusia. Tuhan yang menghormati. Membungkuk itu menghormati. Betul ya? Presiden lewat, Pak, selamat pagi. Guru lewat, selamat pagi, Pak. Membungkuk. Menghargai. Yesus menghargai orang benar. Senjata kebenaran. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia. Benar.
Untuk ditulisi lagi, untuk disempurnakan seperti Dia. Ditingkatkan. Untuk disempurnakan seperti Yesus. Nah, mari malam ini juga Tuhan sudah tulis penginjilan, tapi Tuhan juga tulis pengajaran kepada kita. Amin. Malam ini double pengajaran juga. Dia sudah membungkuk menghargai, kita juga harus membungkuk malam Natal ini. Kita harus membungkuk sama dengan merendahkan diri, menghargai penulisan firman pengajaran yang benar, kabar mempelai. Sinar kemuliaan Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan kita hargai. Dia menyinari kita dengan sinar kemuliaan, kesempurnaan. Prakteknya gimana? Bukan semua membungkuk. Saya bungkuk juga, saudara-saudara. Sikap mendengar sungguh-sungguh, mendengar firman pengajaran dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, sampai percaya tadi, sampai mengerti, sampai percaya, sampai praktek firman pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, sehingga kita mengalami penyucian dan pembaharuan. Tadi saya sudah peragakan. Tajam pertama penyucian, potong dosa-dosa. Tajam kedua pembaharuan. Makanya lebih tajam dari pedang bermata dua. Kalau cuma tajam satu, umpama ini tangan mencuri, trek, ya cacat. Betul ya? Cacat. Tapi karena lebih tajam dari pedang bermata, trek, tidak mencuri lagi, seret, memberi. Amin. Memberi. Tidak cacat. Penyucian dan pembaharuan. Mulai dari dalam hati. Ibrani 4:12 itu ya. Itu firman lebih tajam. Mungkin ada yang belum tahu, bacalah. Ayo. Mulai dari dalam hati pikiran. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa, roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Hati sama pikiran. Tembus itu dulu. Ini pusat. Pusat kehidupan kita ini bukan saja pusat kehidupan hati. Termasuk pikiran. Ini yang menentukan kata-kata kita, perbuatan kita dari sini. Remote. Kalau televisi remote. Ini hati. Kalau remote channel 3, tek 3 di sana. Tidak ada 3:30. Tidak ada. Kalau hati bersih, bersih. Hati kotor, kotor. Begitu. Nah ini mulai penyucian. Matius 15 ayat 19. Ayo penyucian dulu. Hati disucikan. Matius 15. Penyucian, pembaharuan. Malam ini. Tadi penyelamatan dulu. Pengampunan dulu. Ayo yang lama-lama diampuni. Semuanya. Manusia tanah liat sering jatuh dalam dosa. Atau sudah berkubang. Manusia batu masih diampuni malam ini. Hidup benar, senjata kebenaran. Tapi ditingkatkan. Yang sudah benar, senjata kebenaran ditingkatkan. Ayo, dipedang, disucikan, dibaharui. Sampai sempurna seperti Yesus. Amin. Sampai. Ini kabar mempelai. Sampai jadi mempelai. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul. 1. Pikiran jahat. Loh, prasangka buruk. Wah ini gini, wah ini gini. Suami terhadap istri, loh ini kok tidak pulang-pulang suami. Wah awas nanti, dapat sapu nanti. Nah, ternyata dia ada tugas kantor. Atau sebaliknya, memang kesana kemari. Ini prasangka buruk, pikiran jahat. Pembunuhan, kebencian. Nah, hati-hati. Tidak bisa sempurna kalau benci. Pikiran jahat, prasangka buruk, terus berprasangka buruk. Jangan. Karena gosip-gosip kita prasangka buruk, terus rugi. Tidak bisa sempurna. Tidak bisa membungkuk kita. Mengangkat tumit, hati-hati loh. Yudas sampai terakhir, siapa mencelupkan roti bersama aku? Ini paling keras. Dialah itu yang menyerahkan aku. Keras, firman langsung. Yudas bilang bukan aku, bukan aku. Tamat riwayat. Ya malam ini, malam Natal ini sungguh-sungguh penentuan. Mau hati ditusuk atau tidak. Pembunuhan, kebencian tanpa alasan. Banyak kali tidak kenal sudah benci. Tak
Oh si anu, loh kamu kenal di mana? Enggak kenal, aku cuma dengar dari teman. Wah, gawat. Kebencian tanpa alasan. Seringkali terjadi. Ya, perzinahan 3, percabulan 4, pencurian 5, hati-hati, terutama mencuri milik Tuhan. Perpuluhan persembahan khusus mulai saya. Bukan saudara ya, saya. Yudas itu hamba Tuhan dulu. Bukan jemaat dulu, hamba Tuhan dulu. Hati-hati, mencuri milik Tuhan. Ya. 6, sumpah palsu. Dusta termasuk. Dan hujat. Oh, hujat ini apa? Sumpah palsu, dusta, hujat termasuk fitnah. Memfitnah. Benar jadi salah, salah jadi benar. Itu manusia. Hujat Tuhan. Pengajaran benar dibilang tidak benar. Yang tidak benar dibilang benar. Menghujat. Sudah tahu dia, oh tidak benar ini. Tapi oh ya kita gini. Jadi benar. Yang oh ini benar. Tapi oh dia gini. Tidak benar. Wah menghujat. Menghujat Tuhan. Hati-hati. 7 itu angka pelita emas. 7 lampu. Kalau hati diisi 7 keinginan jahat, pahit, benci, najis, 7 tadi berzina dan lain, maka pelita padam. Hati gelap, pelita padam, hati gelap, mata gelap, hidupnya membabi buta. Maaf, membabi buta seperti anjing babi. Hidup. Kalau hati kotor, diisi 7 keinginan jahat, najis, pahit, termasuk pembunuhan, pahit, kebencian tanpa alasan, maka 7 lampu pada pelita emas padam. Hati gelap, mata gelap, hidup membabi buta. Berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Membabi buta. Menuju kepada Babel. Mempelai wanita setan. Mempelai wanita setan. Yang sempurna dalam kejahatan kenajisan yang akan dibinasakan. Ada mempelai Tuhan, ada mempelai setan. Boleh dibaca ya, supaya ngerti. Wahyu 17:5. Wahyu 17:5. Atau 4:5. Mempelai setan luar biasa. Kaya, luar biasa, tapi najis. Benci, tidak setia. Perempuan memakai kain ungu, kain kirmisi, dihiasi emas, permata, mutiara. Suatu cawan, di tangannya ada cawan emas, penuh dengan segala kekejian, kenajisan, percabulan. Kaya, hebat, tetapi benci, cabul, tidak setia. Pelacur tidak setia. Sekarang laki-laki A, sekarang laki-laki B, besok laki-laki B. Maaf. Demikian hamba Tuhan yang tidak setia dalam beribadah. Gembala yang tidak setia dalam ibadah, hanya membawa jemaat kepada pelacur besar. Arahnya hanya Babel. Biar dia bilang aku dipakai ini itu. Kalau tidak setia pelacur. Pelacur besar. Pelacur besar. Tidak ada alasan. Pelacur besar. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel. Ibu dari wanita pelacur kekejian. Perempuan Babel. Mempelai wanita setan yang akan dibinasakan. Sama dengan setan. Hati-hati. Hati. Malam ini kalau hati disucikan. Dari 7 keinginan jahat najis. Kalau hati disucikan. Pelita menyala. Mata terang. Kita hidup dalam kesucian. Amin. Hidup dalam kesucian. Terang. Hidup dalam kesucian. Dengar. Kalau suci diurapi. Setia berkobar-kobar selalu. Dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Jadi yang menentukan setia atau tidak. Kalau dalam pelayanan. Bukan umur tua, umur muda. Bukan. Biar masih muda kalau tidak suci. Baru naik dari bau main musik 2 bulan sudah lari. Biar tua kalau suci. Tak pernah lari sampai garis akhir. Amin. Sampai garis akhir. Yang menentukan bukan umur. Kalau di dunia umur. Betul. Kalau di dunia umur. Sudah umur 60, 70 mau dipensiun. Sudah pensiun ya? Sudah pensiun.
Tentara umur segitu siap tembak, sudah lari, sudah tak goyang, pensiun. Tapi kalau di dalam Tuhan bukan umur, kalau umur Tuhan tidak adil. Kesucian yang menentukan, amin. Kalau suci diurapi, setia berkobar sampai garis akhir, sampai meninggal, sampai Tuhan datang. Kedua, kami punya sesepuh, saya melihat dengan mata kepala sendiri di Nederland, Bapak Pendeta Totes namanya. Sampai usia 90, hampir 90, 87, 80. Sampai sudah sakit parah 12 kali ke belakang tiap hari dia bisa melayani. Terakhir dia ikut persekutuan 4 jam, tidak pernah ke belakang. Aneh. Itulah kekuatan Tuhan lain. Dokter bilang wah tidak bisa dia lama-lama, dia ikut 4 jam. Saya mata kepala sendiri waktu itu Bapak Pendeta Pong Dongalembah. Waktu itu kami rombongan ke Nederland, tidak pernah keluar. Terakhir selesai baru keluar. Ini di sini saya ditunjukkan oleh Tuhan. Tidak ada alasan umur, kesucian dan urapan. Itu setia berkobar. Ayo pertahankan kesetiaan. Tajam pertama penyucian, tajam kedua pembaharuan. Efesus 4 pembaharuan. Sedikit lagi ya. Efesus 4:21 mulai. Mari. Efesus 4:21 mulai. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran. Nah, ayo, menerima pedang bermata dua. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu dahulu. Harus menanggalkan manusia lama. Dan yang menemukan kebinasaannya oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Manusia daging, manusia batu. Harus diubahkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh pikiranmu. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 25. Karena itu buanglah dusta. Berkala benar seorang pada yang lain, karena kita sesama anggota. Tajam menyucikan hati, kita bisa suci setia berkobar. Tajam kedua membaharui, mulai dari hati muncul di mulut. Tidak boleh ada dusta. Manusia baru tandanya bukan gereja besar, gereja kecil, bukan. Oh, itu manusia baru yang gerejanya besar, belum tentu. Manusia baru tidak ada dusta. Tidak ada dusta. Jujur. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Benar katakan benar, tidak benar katakan tidak benar. Mulai soal Tuhan jujur. Dalam Titus 2:17. Titus 2 ayat 7. Titus 2 ayat 7. Jujur dalam pengajaran. Soal Tuhan. 7. Ya. Jadikan dirimu teladan, berbuat baik, hendaklah engkau jujur bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Ini ukuran orang jujur. Jujur soal pengajaran. Kalau benar, benar. Jangan benar tetapi. Kalau tidak benar, jangan tidak benar tetapi gini, tetapu, tidak jujur. Kalau tidak jujur soal Tuhan, mana bisa soal yang lain? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jujur soal pengajaran, soal Tuhan, jujur dalam mengaku dosa. Ayo malam ini, jujur dalam mengaku dosa. Ayo akui. Seperti perempuan berzina dibawa di tengah-tengah. Di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Jujur dia, harus jujur. Jujur dalam segala hal. Ya, tidak. Benar, tidak benar. Kalau jujur ini percaya. Kalau tidak jujur, tidak percaya. Kenapa tidak jujur? Takut. Nanti kalau jujur ini takut. Tidak percaya, dia bimbang. Tapi kalau jujur itu percaya. Amin. Yakin kepada Tuhan. Yesus bertanya. Waktu Yudas dan pengawal-pengawal dan lain-lain prajurit-prajurit datang mau menangkap dia. Siapa yang kau cari? Yesus. Orang, akulah dia. Jujur karena dia percaya sekalipun dia ditangkap, sekalipun dia disalib, nanti dia dibangkitkan. Amin. Dia percaya. Kalau tidak percaya, wah gawat, mati aku. Itu Pak. Dia jujur. Jujur itu percaya. Tidak jujur tidak percaya kepada Tuhan. Tidak ada iman. Ayo malam ini, malam Natal ini, tajam pertama hati, suci, setia berkorban. Tajam kedua, jujur. Soal Tuhan,
Soal mengaku dosa, soal semua hal dalam segala hal. Keuangan, nikah, semua harus jujur. Jujur dan percaya. Ini mujizat terbesar. Penyucian dan pembaharuan adalah mujizat terbesar. Setan tidak bisa meniru. Kalau miskin kaya, setan ahlinya. Sakit sembuh ahlinya. Tapi kalau dusta jadi jujur, setan paling tidak bisa. Amin? Paling tidak. Ini mujizat terbesar yang harus kita alami. Kalau sakit sembuh, Nabi Elisa tidak mengalami. Dia mati karena sakit. Ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Terserah. Mau alami, terserah Tuhan. Tapi kalau jujur, penyucian, pembaruan harus mengalami. Supaya bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Amin. Supaya bisa. Ayo sungguh-sungguh. Setia, jujur. Suci, setia, jujur hari-hari. Mujizat terbesar. Maka saya percaya mujizat jasmani juga terjadi kalau jujur. Mujizat jasmani terjadi malam ini. Mujizat jasmani terjadi juga dalam hidup kita. Malam Natal ini mungkin hidup kita seperti batu keras, perempuan berzina. Artinya jatuh dalam dosa sampai puncak dosa. Ini arti dari perempuan berzina. Batu keras. Berkubang, jatuh atau berkubang dalam dosa, puncak dosa. Mungkin nikah salah ini apa? Berkubang dalam dosa, puncak dosa. Gagal. Nah, perempuan sudah ditangkap, tinggal dirajam, gagal. Gagal dalam pekerjaan, gagal dalam studi, gagal dalam pelayanan. Pelayanan ini sekian tahun kok gini terus, hancur terus, gagal. Seperti perempuan berzina. Keadaan kita gagal. Gagal total. Gagal total. Nikahnya juga gagal dalam nikah. Hancur nikah, buah nikah. Aduh. Hancur semua. Ini seperti perempuan berzina. Batu keras. Dipermalukan. Gagal dipermalukan. Stres, takut. Takut sekali. Semua tuh, ayo, rajam. Waduh, takut, stres. Hari-hari ini takut, stres. Kalau hamba Tuhan takut domba-domba diambil orang. Stres. Takut apa sekarang? Takut di PHK, takut stres, tidak tenang hidup kita. Seperti perempuan berzina. Ketakutan, stres. Saja. Tangisan, pahit getir, nangis dia. Sudah malu, nangis dia. Aduh, kenapa terjadi ini? Nangis, banyak tangisan. Air mata hari-hari ini. Susah, kesusahan. Itu seperti perempuan berzina. Keadaannya seperti secara rohani. Jalan buntu, mustahil. Sudah tidak bisa. Menurut hukum Taurat harus mati. Sudah bisa, tidak ada jalan tidak ada jalan. Jalan buntu, mustahil Ayo, Tuhan tunggu kesucian dan kejujuran kita. Amin. Tuhan tunggu kejujuran. Cuma itu aja, ngaku. Kalau kita jujur, aku tidak menghukum kamu. Melainkan aku mau mengadakan mujizat di tengah kamu. Amin. Ini jujur. Kalau tidak jujur, aduh, tambah hancur. Tapi kalau kita jujur apapun keadaan malam. Kalau kita jujur, ngaku sungguh-sungguh. Aku tidak menghukum. Tapi aku akan mengadakan mujizat. Kalau dia berdosa jadi benar. Kalau dia gagal jadi berhasil. Masa depan berhasil indah. Kalau nangis pulang kebahagiaan. Jalan buntu. Selesai semua masalah yang mustahil. Amin. Malam Natal. Aku tidak menghukum. Aku mengadakan mujizat bagi kamu sekalian. Dan jika Yesus datang kedua kali. Mujizat terakhir. Kita diubahkan sama mulia dengan dia. Tidak salah dalam perkataan. Yakobus 3 ayat 2. Sama mulia, sempurna seperti Yesus. Tidak salah dalam perkataan. Hanya berseru haleluya. Untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Persekutuan yang besar. Hati-hati. Mari persekutuan kita harus ada haleluya. Sebab nanti persekutuan yang besar.
Di sana haleluya. Kalau sekarang saya persekutuan tidak ada haleluya, terus kita begitu, satu waktu kita tidak bisa naik. Tidak bisa naik. Harus ada haleluya. Amin, saudara. Harus ada haleluya. Wahyu 19 ayat 6 dan 7. Sorak-sorai haleluya bersama dengan Yesus selamanya. Batu keras menjadi batu permata di Yerusalem baru selamanya bersama. Oh, Tuhan memberkati. Aku tidak menghukum, tapi aku akan mengadakan mujizat di tengah kita sekalian. Amin. Tuhan ada di tengah kita. Yang penting benar, senjata kebenaran, jujur, akui. Tuhan mengadakan mujizat di tengah kita. Jangan kecewa, jangan putus asa, setia, percaya, jujur, percaya, setia. Ayo hari-hari ini akui semua kepada Tuhan. Tuhan mengadakan mujizat. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan menyerah kalah. Ayo semua berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mengadakan mujizat di tengah kita. Jangan pernah menyerah. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayo apapun keadaan kita. Saya juga diperiksa gagal mungkin. Tidak ada yang berhasil, masa depan dan lain-lain. Tuhan tolong kita semua. Mari, jangan pernah. Kita bangkit berdiri bersama. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Ada lembah-lembah, ada badai gelombang, seperti perempuan berzina. Tidak ada harapan, pernah menyerah. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan jujur. Setia, jujur, percaya dari atas langit. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Ada lembah-lembah, ada badai gelombang. Ayo setia, jujur, percaya kepada Dia. Jangan pernah menyerah, jangan berputus. Mungkin di dalam dosa, mungkin kegagalan jasmani, ada penyakit mustahil, masalah mustahil, ekonomi. Ada Dia membuat mujizat di tengah kita. Mujizat Tuhan bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, tundukkan kepala, asa mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tundukkan kepala, bagaikan membungkuk, tutup mata dan percaya. Denganku bersenandung. Tutup mata. Mungkin suami tidak tahu, istri, anak, orang tua tidak tahu keadaan kita. Tuhan yang tahu keadaan kita. Haleluya. Dia tidak menghukum, mau membenarkan, mau memberkati. Dia tidak menghukum, mau menyucikan, mengubahkan, mau mengadakan mujizat di tengah kita. Yang mustahil bertahun-tahun, Tuhan tolong kita. Semua tutup mata. Mungkin ada satu orang mau maju ke depan. Satu, dua, terserah saudara. Yang butuh, yang tidak butuh jangan. Berdiri saja. Haleluya. Berseru pada Tuhan.
memihak Tuhan, jangan yang lain. Haleluya. Rela membungkuk, mau ditulisi, mau ditegur. Haleluya. Mau ditusuk, mau jujur di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yalawasa. Yalawasa. Oh, haleluya. Yalawasa. Yalawaka. 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 Jangan mengeraskan hati. Ayo, ada kesempatan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Yalawaka. 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 Oh, yalawaka. 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 Haleluya. Haleluya. Jama-jama kami, tulisi kami, sinari kami, mujizat terjadi. Oh, yalawaka, 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 oh, yalawaka, 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 jama, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Jawab Tuhan. Yalawaka, yalawaka. Yalawaka, yalawaka. 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 Haleluya. Haleluya. Jawab. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Yalawaka, 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 yalawaka. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Haleluya. Haleluya. Yalawaka. 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 Oh, kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Yalawaka. Yalawaka. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Yalawaka. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau tidak menipu kami malam ini, Tuhan. Malam Natal berbahagia ini. Kami pulang dengan kebahagiaan. Kami ditulisi double, disinari double. Mujizat terjadi di tengah kami. Terima kasih. Terima kasih. Jangan ada yang membatu, Tuhan. Jangan ada yang keras hati karena sesuatu yang dipertahankan. Tuhan tolong. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya yang mustahil menjadi tidak mustahil, Tuhan selesaikan, Tuhan. Tepat pada waktu. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita persiapan. Persekutuan kita harus ditandai penyembahan dengan haleluya. Sebab nanti akan terpisah, di atas haleluya, di bawah tanpa haleluya. Di bawah hanya keluh kesah, seruan orang yang dihukum oleh Tuhan. Ayo yakinkan. Kita angkat dua tangan. Ingat suami, istri, anak, orang tua. Kalau Tuhan datang semua ada di awan-awan tuh. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. 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 Yalawaka, yalawaka. Yalawaka. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yalawaka, yalawaka. Yalawaka, yalawaka. Haleluya. Terima kasih. Tidak ada yang ketinggalan. Tidak ada yang membatu sampai tenggelam Tuhan. Tapi semua melembut semuanya. Ditulisi, disinari oleh Tuhan.
sampai sempurna seperti Engkau. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagimu. Oh, mujizat pasti terjadi Tuhan. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Engkau tolong kami. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih. Kalau kami akan pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh lindungi sertai. Jauhkan dari celaka mara bahaya, Tuhan bersama kami. Tiba di tempat masing-masing dengan selamat, kembalikan besok pagi, besok sore dengan setia kepadamu. Besok pagi dengan perjamuan suci, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Buka firman, buka jalan. Kami tidak terhalang, kami bersaksi kepada yang lain untuk datang kepadamu Tuhan. Disinari oleh Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ada pembagian